Indonesia sempat mengalami masa yang kelam. Monopoli perdagangan, kolonialisme, perebutan kekuasaan, genosida, dan kejadian-kejadian keji lainnya pernah dialami semenjak zaman Indonesia masih dikenal sebagai Nusantara. Tak berhenti di situ, munculnya ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional membuat bangsa Indonesia seakan-akan belum terbebas dari masa kelamnya. Diskriminasi, intoleransi, pemberontakan, dan hal-hal mengecewakan lainnya terus-menerus terjadi sampai detik ini. Jadi sebenarnya, apa yang perlu dipahami mengenai permasalahan yang telah maupun sedang terjadi di Indonesia, supaya kedepannya bangsa Indonesia dapat semakin maju dan mampu berkembang menjadi bangsa yang lebih baik? Selama ratusan tahun lamanya, Kepulauan Nusantara yang melimpah akan rempah-rempah telah menjadi sasaran pengambilan sumber daya oleh bangsa asing. Aroma cengkeh, lada, pala, dan rempah-rempah lainnya mendatangkan pelaut-pelaut Eropa untuk berburu komoditas berharga itu. Ambisi dan persaingan yang kuat dari bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda membuat surga rempah-rempah ini diterpa oleh kolonialisme. Akibat penjajahan yang berlangsung berabad-abad lamanya, Nusantara pun mengalami perubahan yang memberikan dampak pada Indonesia masa kini. Pertama-tama kami ingin bertanya mengenai dampak penjajahan di Indonesia. Menurut Anda, apakah masa penjajahan Belanda di Indonesia memberikan dampak yang baik atau buruk jika dilihat dari kemajuan teknologi sekarang? Menurut saya berdampak buruk, karena Nusantara sejak dulu itu kan ramai jalur perdagangan, jadi tidak terisolasi. Sehingga menurut saya perkembangan teknologi itu pasti akan tersebar juga ke Indonesia. Masalahnya, penjajahan Belanda memperhambat kemajuan teknologi tersebut karena mengambil sumber-sumber daya yang Indonesia yang sangat kaya, serta memperhambat kemajuan intelektual rakyat-rakyat Indonesia. Tercatat dalam sejarah bahwa Belanda, atau lebih tepatnya organisasi VOC, seringkali melakukan aksi korupsi sampai-sampai menyebabkan perusahaan VOC sendiri bangkrut. Menurut Anda, apakah korupsi yang sering kita temukan pada zaman ini merupakan pengaruh dari ulah penjajah Belanda? Setahu saya sebelum datangnya VOC dan Belanda pun sudah ada prasasti-prasasti yang menyebutkan tindakan-tindakan korupsi atau pungli di zaman kerajaan Nusantara. Namun menurut saya memang masuknya Belanda dan adanya VOC mempersebarluaskan aksi-aksi korupsi tersebut, sehingga mungkin terasa sampai saat ini di mana banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Pada masa penjajahan, terdapat stigma di mana bangsa Barat dipandang lebih berkuasa daripada bangsa Timur. Apakah stigma tersebut masih terbawa di era globalisasi ini dan merupakan bentuk kolonialisme modern dari bangsa Barat? Secara singkat, globalisasi adalah perubahan pemikiran dan perubahan satu pandangan dengan perubahannya zaman. Menurut saya, pandangan kita sebagai bangsa Timur melihat bangsa Barat sebagai bangsa yang lebih maju dan modern. Dengan itu, kita sebagai bangsa Timur tidak menerapkan fokus utama kita dalam perkembangan bangsa sendiri, sehingga terjadinya kerusakan dalam ketergantungan ekonomi, seperti masuknya barang-barang impor di dalam negeri dan berdirinya gerai atau retail baru yang berasal dari luar negeri. Contoh lainnya, jika suatu wilayah atau negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi tidak memiliki tenaga kerja ahli untuk mengolahnya, mereka akan mendatangkan tenaga ahli tersebut dari wilayah lain. Bersama dengan pertanyaan mengenai kolonialisme, kami juga ingin bertanya mengenai ancaman integrasi nasional Indonesia. Menurut Anda, apakah tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang merupakan salah satu contoh dari ancaman integrasi nasional masih sering terjadi di Indonesia? Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan tindakan diskriminasi? Mungkin kalau mengalami belum pernah ya, tapi yang bisa kita lihat hari ini adalah yang paling sering dialami adalah diskriminasi antara
atau ketidaksetaraan antara wanita dan pria di dunia kerja. Banyak sekali kasus tentang pria ini lebih mudah untuk masuk ke dunia kerja dan juga memperoleh imbalan yang lebih besar dibandingkan wanita. Dan kita mungkin ada beberapa orang yang menganggap hal itu sepele, tapi seringkali diskriminasi dan ketidaksetaraan ini bermulai dari antara orang dengan orang, nanti antara kelompok dengan kelompok lain, dan akhirnya akan menjadi antara komunitas dengan komunitas dan masyarakat antara masyarakat, bahkan daerah dengan daerah. Diskriminasi yang sudah dibahas sebelumnya itu merupakan salah satu ancaman terhadap integrasi nasional. Kira-kira apakah masih terdapat ancaman integrasi nasional Indonesia lainnya, baik itu berasal dari luar atau dalam negeri, misalnya rakyat dan negaranya sendiri? Menurut saya mungkin pemerintahan yang otoriter atau yang ingin memiliki kekuasaan yang mutlak, dan juga konflik sosial yang belum ditangani atau dimulai akibat sikap masyarakat yang sewenang-wenangnya atau yang memprovokasi. Masih berbicara dalam bidang yang sama, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 merupakan salah satu peristiwa yang terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bagaimana peristiwa ini telah menghancurkan integrasi nasional Indonesia? Menurut saya, kerusuhan Mei 1998 itu kan mengenai persekusi, pembunuhan, penjarahan, hingga pemerkosaan orang-orang Indonesia, khususnya etnis Tionghoa ya. Menurut saya, kerusuhan tersebut membuat luka yang cukup dalam sejarah Indonesia, sehingga hingga saat ini pun mungkin masih terasa stigma-stigma atau pikiran-pikiran yang dapat memecah belah persatuan mungkin antara orang-orang etnis Tionghoa dengan orang-orang lainnya, sehingga menurut saya itu merupakan hal yang miris dan sangat tragis, dan kita harus memperbaiki hal tersebut. Jika dilihat dari pandangan Anda sebagai warga masyarakat Indonesia, kami ingin mengetahui pendapat Anda terhadap sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini. Apakah sistem pemerintahan beliau membuat ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia semakin memburuk atau berkurang? Joko Widodo membuat ancaman terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia semakin berkurang. Karena kepemimpinan beliau yang berbeda dari sebelumnya, contohnya terdapat saat di mana warga Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia karena seringkali mengalami diskriminasi. Bukan hanya itu, bahkan masih terdapat bagian dari Papua yang belum diketahui oleh bangsa Indonesia sendiri. Salah satu contoh aksi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah membuat dan membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3,545 km. Walaupun sudah dikatakan bahwa proyek tersebut akan sulit karena posisinya sangat berbahaya, namun Jokowi tetap ingin menjalani proyek tersebut. Alhasil, keputusan beliau membuat masyarakat Papua merasa penting, adil, dihormati, dan diakui eksistensinya sebagai suatu bagian dari Indonesia. Untuk menutup wawancara hari ini, solusi apa yang dapat Anda berikan untuk kita sebagai masyarakat Indonesia agar dapat menghalang ancaman integrasi nasional bangsa? Kalau dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, menurut saya kita seharusnya menjadi orang-orang yang terbuka dan orang-orang yang mau berkolaborasi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang mereka. Dan kita juga harus memiliki satu solidaritas terhadap kaum orang lain, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan lebih baik dan mereka pun juga bisa memperlakukan diri kita dengan lebih baik. Kita juga harus bisa menjaga sikap kita, tidak boleh menghindari segala masalah dan juga tidak memprovokasi orang lain, dan juga kita harus bisa memiliki satu keberanian, tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga orang-orang yang membela dan mau melapor ketika terjadi tindakan-tindakan yang kurang adil dan sebagainya. Dan teruntuk yayasan, orang tua, guru-guru, dan juga para pendidik lainnya, diharapkan bahwa pendidikan di Indonesia ini diarahkan agar para murid bisa belajar untuk menjunjung kesetaraan di antara kalangan masyarakat Indonesia. Untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa, maka harus diciptakan keadilan, stabilitas, keamanan yang bagus, dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa, serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut saya solusi yang paling baik adalah jangan mudah terprovokasi. Banyak orang-orang Indonesia yang jika melihat berita bohong atau berita yang belum
belum terbukti benarnya langsung bereaksi. Menurut saya itu bisa berdampak buruk bagi persatuan Indonesia. Sehingga menurut saya jika ada berita yang belum terbukti, sebaiknya kita semua tunggu, kita cek kebenarannya tersebut, kita lihat konteks yang lebih luas, sehingga kita bisa mengerti penuh permasalahan atau berita yang terjadi, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang tidak penting dan konflik yang berasal dari berita bohong. Menurut saya seperti itu.